Pertumbuhan anomi di Indonesia tidak terlepas dari aspek historis dan perkembangan atau umumnya dinamika. Dari aspek historis, Indonesia dinilai mengalami loncatan besar pada perubahan sosial dan modernitas. Sebab pemerintah kolonial memperkenalkan sistem baru, baik menyangkut pemerintahan dan di luar pemerintahan. Setidaknya ada 5 negara yang pernah menjajah Indonesia, seperti Belanda, Jepang, Inggris, Portugal, dan Spanyol. Dari aspek historis, saya menilai bahwa anomi muncul karena dipengaruhi loncatan besar berupa transformasi sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Perubahan sosial dan modernitas dimungkinkan terjadi dengan sangat cepat karena transformasi dilakukan untuk mendukung kepentingan dari pemerintah kolonial di Indonesia, seperti sejumlah proses invasi di luar dari invasi politik. Beberapa proses lain seperti adaptasi dan imitasi. Setiap pemerintah kolonial yang pernah menjajah di Indonesia berkeinginan membangun branding yang mendukung kepentingan politik mereka. Transformasi yang dilakukan pemerintah kolonial di Indonesia dilakukan dengan memperkenalkan sesuatu yang baru, baik untuk menerapkan sepenuhnya atau mengembangkannya melalui proses adaptasi dan imitasi dengan sistem lokal. Transformasi tersebut dinilai sebagai salah satu dasar perubahan sosial dan modernitas yang dipercepat oleh pemerintah kolonial. Dan hal ini merupakan dasar untuk melihat awal mulanya embrio anomi muncul di Indonesia. Percepatan perubahan sosial dan modernitas masyarakat juga tak terlepas dari sejarah perkembangan internet di Indonesia, diawali PT Indosat. Memperkenalkan internet pada tahun 1983 sebagai salah satu layanan telekomunikasi. Namun, awalnya internet hanya digunakan secara terbatas pada kalangan akademisi dan instansi pemerintah saja. Periode pembangunan jaringan internet di Indonesia sendiri terjadi sekitar tahun 1992 hingga 1994. Internet mulai dikenal di Indonesia pada awal tahun 1990-an dengan sebutan Paguyuban Network, di mana semangat kerjasama, kekeluargaan, dan gotong royong sangat hangat dan terasa di antara para pelakunya. Sejarah internet di Indonesia diklaim berhubungan erat dengan kegiatan radio amatir yang dilakukan pada 1980-an oleh organisasi mahasiswa atau Ormawa, Amateur Radio Club atau ARC, dari Institut Teknologi Bandung. Aktivitas radio dari ITB tersebut menjadi cikal bakal perkembangan internet di Indonesia seperti yang kita kenal saat ini. Selanjutnya, tahun 1995, internet mulai diakses bebas masyarakat Indonesia. Pada tahun tersebut, pemerintah Indonesia melalui Departemen Pos Telekomunikasi menerbitkan izin untuk Internet Service Provider yang diberikan kepada Indonet dan Ratnet. Beberapa BBS di Indonesia seperti Clarissa juga mulai menyediakan jasa akses telnet ke luar negeri pada tahun yang sama dengan memakai remote browser links di AS atau Amerika Serikat. Maka pemakai internet di Indonesia bisa akses internet. Masih berkaitan dengan perkembangan teknologi internet, eksistensi Google tak terlepas dari percepatan perubahan sosial dan modernitas masyarakat, dan bahkan eksistensinya dinilai memperkuat dalam pengertian menyempurnakan perubahan sosial serta modernitas masyarakat. Meskipun tidak ada kepastian kapan tepatnya masyarakat Indonesia mengakses Google. Namun, mengingat bahwa Google didirikan tahun 1998, maka dapat diasumsikan
Google dapat diakses masyarakat Indonesia tidak lama setelah didirikan, asalkan mereka memiliki akses internet. Pada pertengahan tahun 2012, Google secara resmi meluncurkan kantornya di Jakarta dengan tujuan untuk semakin meningkatkan seluruh ekosistem teknologi dan internet di Indonesia. Teknologi internet berkembang pesat dengan bermunculan tidak sedikit platform teknologi internet seperti teknologi media, antara lain YouTube dan Facebook. Perkembangan teknologi internet di Indonesia dinilai sebagai salah satu aspek penting dalam memperkuat dan menjamin percepatan perubahan sosial serta modernitas. Masyarakat Indonesia mulai mereduksi dan menyerap serta mengembangkan hal yang diperoleh dari aktivitas mereka di internet. Mereka juga melakukan banyak penyesuaian dan belajar dari beragam sumber referensi di internet. Peristiwa besar lainnya seperti euforia demokrasi yang muncul pada peristiwa pelengseran Presiden Soeharto, krisis moneter, politik identitas yang kuat, dan hal tersebut dinilai mencuat di awal pemerintahan Joko Widodo sebagai presiden, disusul ketidakpastian yang dimunculkan pandemi COVID-19, serta pemberlakuan kebijakan dan peraturan pencegahan penyebaran virus corona di Indonesia, juga tidak terlepas dari ketegangan global antara Rusia dan Ukraina, membawa anomi lebih berkembang pesat di Indonesia.